sebenarnya boleh nggak sih pejuang tiroid ini tuh bisa liburan? Karena kan kondisinya bisa dibilang jadi nggak nentu ya. Iya, oke. Ini sebenarnya saya pengen banget loh bahas ya terkait dengan liburan. Karena banyak juga nih DM masuk ke akun pribadi saya maupun di Pita Tosca. Boleh nggak pejuang kanker tiroid khususnya ya, itu liburan Mbak Asri? Jawabannya boleh. Jadi ada underline boleh gitu ya. Tapi koma nih, ada komanya, ada topinya gitu. Asalkan kondisinya terkontrol gitu. Jadi kenapa kok saya bilang kondisinya terkontrol? Karena yang namanya kita itu kan kalau kelenjar tiroid itu gangguannya metabolis ya, Kak Iib ya, Kak Ibat ya. Jadi gangguan metabolisme ini berdampak signifikan ke yang lain-lain karena kita sehari-hari ya itu butuh sekali loh yang namanya kondisi metabolisme kita stabil. Jadi akan mengatur heart rate kita, akan mengatur bagaimana kita ini ya selain memompa jantung, activity, sekresi, kemudian pencernaan dan lain-lain. Jadi banyak banget nih yang diatur sama si kelenjar tiroid ini. Coba bayangkan jika kondisinya ini tidak terkontrol gitu ya atau tidak stabil si kondisi kami ini gitu ya, pejuang tiroid gitu. Nah, ini akan berdampak ke itinerary biasanya ya, atau kita sebutnya rencana perjalanan. Jadi yang teman-teman mungkin nanti harus misalnya perjalanan liburan itu berapa lama, berapa jarak tempuhnya, berkunjung ke daerah mana aja, kitanya drop. Kan gimana kan nggak nyaman sekali. Nah, ini yang penting banget untuk kita bahas bareng-bareng di sini. Jadi, kondisinya kalau misalnya teman-teman pejuang kanker tiroid itu apakah boleh untuk liburan? Jawabannya boleh. Ada garis bawahnya, itu koma dengan kondisi terkontrol, stabil gitu ya. Untuk kondisi tiroidnya sendiri dan kondisi fisiknya. Itu sih Kak Iip. Mungkin sebelum menjaga lebih ke arah awalnya dulu. Apa yang dimaksud dengan kategorisasi kondisi terkontrol? Nah, ini biasanya ya biasanya kalau saya pribadi dan juga saya sering sharing nih ke teman-teman Pita Tosca khususnya ya dan juga sahabat inspirasien, kita sebelum melakukan activity yang jangka panjang, katakanlah seperti liburan, itu sebaiknya kita tanyakan dulu nih, kontrol dulu ke dokter. Bisa via telemedicine, bisa via langsung datang. Nah, di situ akan disertai biasanya cek lab dulu. Jadi ada cek lab yang rutin juga nih Kak Ibat sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin yang pertama adalah pemeriksaan kadar thyroid stimulating hormone. Kemudian yang kedua kadar VT4-nya. Kemudian apakah vitamin D-nya cukup atau kalsiumnya cukup gitu ya untuk liburan gitu. Jadi kondisi ini yang benar-benar ditakutkan kalau misalnya nanti in case ada kondisi-kondisi di perjalanan nanti kita jauh akses dari rumah sakit atau klinik gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya tadi ini mengarah ya untuk menjaga kondisi terkontrol itu gimana gitu ya. Biasanya kalau yang perlu untuk liburan gitu ya, untuk pejuang kanker tiroid untuk liburan itu sudah punya gambaran atau plan itu jauh-jauh hari sebelum. Jadi kalau misalnya liburannya impromptu, keluarganya yang harus aware. Karena kadang-kadang pejuang kanker tiroid ya, khususnya itu gampang lupa nih Kak Iib. Kak Ibat ya. Jadi gampang banget lupa apa yang harus dipersiapkan segala macam. Iya, jadi kitanya sendiri nih harus aware. Oke, misalnya Juli kan liburan sekolah masih 2 minggu lagi ya. Juli kita mau liburan, udah prepare liburannya kemana, menempuhnya pakai apa, berapa jarak tempuhnya, apakah di sana ada apa namanya kayak rumah sakit, klinik atau bagaimana. Nah, preparationnya itu harus dari sisi kitanya sendiri ya. Udah tahu nih 2 minggu lagi kita mau berangkat, berarti makanan dijaga. Kemudian tidur cukup ya, tidur cukup. Exercise atau workout itu perlu banget, setidaknya seminggu minimal 2 kali, 2 kali aja gitu ya. Kadang-kadang kita kalau pejuang kanker tiroid juga kelelahannya itu loh Kak Ibat, Hmm. yang ada ya yang namanya kelelahan kronis. Nah, ini kondisi yang memang kami alami juga. Nah, ini yang perlu untuk di-maintain gitu.
kalau bisa lebih ke arah nurut apa kata dokter atau tenaga kesehatan yang sedang menangani. Itu yang perlu untuk kita pagerin ya. Dan biasanya kalau saya pribadi ini ada sedikit tips. Saya boost nih pakai suplemen yang memang saya butuhkan. Gitu. Oke, ini pejuang tiroid secara umum ya. Ya, Jadi kalau kalau saya pribadi gitu ya, mungkin nggak bisa digeneralisir, tapi kalau saya pribadi sebagai apa ya kayak acuan, saya biasanya akan melakukan memilih gitu ya, memilih liburan yang tracknya itu tidak membuat ngos-ngosan gitu loh Kak Ibad. Jadi mungkin bisa staycation atau mungkin lebih ke arah liburan yang bisa ditempuh dengan kalau misalnya perjalanan darat pun itu nggak bikin capek gitu ya, bukan yang high track gitu ya kayak misalnya hiking gitu itu heart rate saya pribadi itu jadi kayak ngos-ngosan banget. Itu sih kalau saya. Dan tadi juga saya baca nih ada komen tuh, itu saya juga ngalamin hal yang sama. Pernah soalnya kejadian nih Kak Iban. Saya liburannya ke pantai itu padahal. Cuman nginepnya itu nggak mungkin ya di pinggir pantainya, pasti kan di apa kayak agak ke tengah gitu ya, nggak pas deket laut gitu loh. Dan itu jarak tempuhnya itu naik turun Kak Iban. Saya mau cerita aja. Nah, pas kembali, jadi happy kan kita ya, happy banget lihat air, lihat ombak gitu ya, lihat air laut, lihat pasirnya warnanya putih, oh senang banget. Tapi begitu mau balik nih ke hotel atau ke penginapan kami gitu, sekeluarga waktu itu, anak saya tuh jauh lebih cepat daripada saya nih Kak Ibat. Jadi mamahnya itu malah ibunya ini malah ngos-ngosan sekali waktu naik ke hotel. Jadi kan kalau laut itu kan lebih di bawah ya, sementara penginapan kami di atas. Kami tuh waktu itu naik tangga dulu, terus agak jalan agak jauh, di situ terus ngos-ngosan. Cuman bertahan 2 hari, besokannya saya langsung drop banget, totally. Jadi harus infus tuh support vitamin C, vitamin D, vitamin E. Untungnya nggak sempat opnam. Tadi saya baca nih ada yang jalan jauh terus opnam gitu loh. Beneran, happened. Dan kondisinya ya, kalau meskipun kita udah maintain banget, nah ini loh yang somehow saya pribadi tuh pengen challenge nih, diri saya ini bisa nggak ya untuk, apa ya, kayak misalnya trekking yang high gitu loh. Tapi ternyata nggak bisa yang achieve keinginan gitu. Jadi harus back to reality. Oh, ternyata bisanya cuma sampai gini. Kalau saya paksain, saya sudah di IGD mungkin ya, udah opnam juga. Nggak tahu lah, qadar Allahu alam. Cuman kondisi seperti itulah yang membuat saya jadi aware terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh saya. Oh, kalau udah detak jantungnya kan, nah ini juga nanti akan saya bahas ya. Detak jantungnya udah tinggi gitu ya. Istirahat dulu nggak apa-apa loh. Jadi keluarga sih yang harus tahu, oke, berarti Astri ini butuh istirahat. Stop dulu nak, nggak usah jalan lagi gitu misalnya. Nah biasanya kayak gitu. jadi nggak cuman kita nyiapin, tapi tadi ya Mbak sudah sampaikan bahwa keluarga kita tuh memang harus Betul. terinfo dengan baik gitu Iya, kondisi kita ya. betul banget. Bahkan saya ini punya tips lah nanti sebagai pembahasan lebih lanjut. Kadang-kadang kalau saya tuh sering iseng nih Kak Ibat, ada nggak sih di deket situ untuk penyewaan kursi roda gitu loh. Terus jalanannya ini ramah nggak sama orang-orang yang pakai kursi roda atau wheelchair. Terus kemudian nanjaknya, kalau misalnya ada tanjakan tuh nanjaknya seberapa. Jadi saya Google Earth tuh kondisi di jalanan, lebih ke arah persiapannya Siap. lebih matang gitu ya. Iya, iya, iya. Iya, Oh, ini banyak teman-teman yang sharing juga. iya banyak banget yang sharing nih. Aku sampai kelewatan ngebacainnya nih Mbak Sri. Oh, nggak apa-apa. Jadi kita bisa tahu juga kondisi teman-teman di sana ya. Gimana pengalamannya dengan selama liburan gitu ya, dealing with thyroid disease dan khususnya cancer. Iya, iya. Luar biasa sih Kak Ibat. Ini ada yang bilang nih apa liburannya sampai 2,5 jam ke Werebo, free dive di Raja Ampat nggak ada masalah asalkan ya itu minum obatnya secara teratur. Ya, Jadi
memang lebih ke tadi ya, apa kondisi terkontrolnya itu yang benar-benar harus dijaga. Betul. Iya, saya pernah tuh Kak Ibat akhirnya mau cerita ya. Ini juga waktu itu belum berkeluarga. Jadi 2014-an saya setelah radiotiroablasi, jadi habis operasi saya radiotiroablasi sekitar 1 bulan. Setelah itu saya prepare untuk liburan. Tahu nggak? Ngerasanya tuh kayak free soul banget gitu. Saya bener-bener harus liburan nih. Gue mesti banget berangkat. Ngapain? Diving. Ya Wow. ampun, waktu itu, iya saya tuh prepare banget. Saya prepare banget harus tahu nih waktu itu ke Bali ya, diving di Bali. Nah, di sana saya harus ketemu siapa sendiri waktu itu. Dan juga di sana ketemu rombongan sih sebenarnya kan diving nggak boleh ini ya, nggak boleh seorang diri. Berangkatnya aja yang sendiri. Saya prepare nggak pakai keluarga, bener-bener nekat banget. Tapi kondisinya memang sudah dalam tanda kutip nggak ada masalah nih ya, suara juga udah pulih, terus obat juga udah teratur dikonsumsi. Jadi bekas operasi juga udah kering, jadi bisa digeleng-geleng lah kepalanya ya. Terus kondisinya oke. Saya sampai minta surat keterangan sehat ke dokter yang menangani. Diizinkan buat diving. Waktu itu di mana ya, Lovina apa ya kalau nggak salah. Lihat tuh apa namanya, bener-bener koral lah segala macem sampai agak, tapi nggak bisa sampai yang bawah ya, ada tuh foto saya waktu itu. Terus sampai sekarang nggak pernah diving lagi karena kayak nyesek gitu ya. Tapi itu one in a lifetime yang bener-bener kayak, oh ini loh liburan saya sampai prepare banget gitu. Saya sampai tahu rumah sakit terdekat waktu itu di situ mana. Terus kemudian eh apa ya, kayak obatnya udah well prepared, semuanya udah dalam satu ziplock gitu ya, karena takutnya basah atau gimana. Terus orang-orang, jadi kayak ada tour guide-nya juga saya infoin kalau saya ini pasien, kan harus saya kasih tahu tuh surat kesehatan itu, saya kasih tahu kalau saya pasien kondisinya seperti ini. Akhirnya dipilihin yang emang apa ya, kayak rutenya itu nggak terlalu pro gitu, bener-bener pemula, tapi mengasihkan juga gitu, menyenangkan juga, dan itu aman, terkendali banget. Saya pulang tuh my heart is full gitu loh. I feel so content at that time. Bener-bener kayak wow, aduh udah oke, ini bener wishlist saya terkabul. Tapi setelah itu aftermath-nya saya drop. Jadi saya drop banget. Balik lagi ya, emang kita udah naker nih, udah naker, pemulihan saya oke, kondisi saya oke. Terus surroundingnya waktu itu oke. Aftermath-nya ya nggak saya pikirin. Nah sekarang akhirnya saya selalu memikirkan pre, proses, dan aftermath gitu. Jadi kayak pre, proses, dan postnya itu bakalan kayak gimana buat diri saya, dan juga mungkin keluarga saya juga harus paham gitu. Nah, mengenai posnya, tadi belum kita bahas nih, Mbak Astrid. Mm-mm. Gimana tuh supaya setelah liburan itu bisa tetap terkontrol situasinya? Oke, biasanya disesuaikan dengan jadwal kontrol gitu ya. Kalau misalnya kita liburan, kalau pejuang tiroid itu ada yang kontrolnya jadwalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya memang kontrolnya per 3 bulanan, jadi agak jauh tuh. Jadi dropnya itu lumayan nih, lumayan menyita waktu. Nah, sekarang udah memahami kondisi pos liburan ini pasti akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita sediain, yang kami ya biasanya suka menyediakan satu pouch itu isinya obat-obatan. Jadi kita yang aware sama diri sendiri ya. Obat-obatannya kira-kira yang dibutuhkan apa. Dari sisi makannya. Jadi dari sisi makannya ini yang harus dikontrol juga. Biasanya kalau yang teman-teman pasien kanker ya itu sangat-sangat menghindari yang namanya dibakar-bakar gitu ya. Mungkin pada waktu itu kalau liburan kan suka nggak terkontrol tuh makanannya apa gitu kan. Nah ini tolong dihindari juga. Terus MSG gitu-gitu, makanan-makanan yang emang kandungan lemaknya tinggi, itu jangan terlalu signifikan. Mungkin lemak baiknya yang diperbanyak, proteinnya, itu dari sisi gizi. Terus kalau pos nggak bisa kita auto workout, itu nggak bisa Kak Ibad. Jadi pelan-pelan, ya pelan-pelan, pelan-pelan banget kita siapkan gitu ya untuk nantinya pemulihannya.
session.